Halo guys, tapi di sini dan ini adalah Samsung Galaxy Note 20 Ultra, Note 20 Ultra, dan di sini udah ada Samsung Galaxy Note 20 yang biasa. Bukan plus ya, di Note 20 ini nggak ada plus, jadi kalau S20 kan ada yang biasa, ada yang plus, ada yang ultra. Kalau di sini cuma yang biasa sama yang ultra. Nah, bedanya apa Samsung Galaxy Note 20 kali ini? Sebenarnya kalau misalnya Anda udah sering ngikutin Samsung Galaxy S20 atau udah punya Samsung Galaxy S20, Note 20 ini nggak bakal menarik. Anggap aja kayak Note 20 itu S20 yang dikasih S Pen gitu aja dengan beberapa perkembangan. Jadi secara spek dia memang nggak dapetin banyak perubahan yang bikin wah ini peningkatan banget. Nggak kayak gitu, soalnya chipsetnya masih Exynos 990. Mirip sama Galaxy S20, ini dua-duanya sama. Terus layarnya ini udah WQHD, udah 2K dan 120Hz juga, sama kayak S20. Tapi yang bedain, ini RAM-nya 8GB sama kayak S20 juga, tapi yang bedain memori internalnya udah ada yang 512GB. Jadi buat varian RAM 8GB, memori internal 512GB, harganya itu 20 juta kembali 1000 perak. Jadi itu varian yang paling tinggi. Sementara ada juga yang varian RAM 8GB, internal 256GB, itu harganya 17.999, jadi selisihnya 2 juta. Nggak ada yang 128GB. Akhirnya, soalnya S20 Ultra kemarin kan itu kita kritik banget, ini flagship kok 128GB, nggak ada pilihan lain, tapi kali ini Samsung dengerin, justru yang 128GB malah nggak ada lagi. Kalau yang Note 20 biasa, dia RAM-nya 8GB dan internal 256GB, ini harganya 14.499. Kalau misalnya ini info pre-order aja, sekali lewat aja. Kalau yang Ultra ini kita bakal dapat Galaxy Buds Live yang harganya 2,7 juta kalau nggak salah. Itu TWS terbaru dari Samsung yang ada Active Noise Cancelling, nanti bakal di-reveal. Terus ini bakalan dapat Samsung Galaxy Buds Plus dan ada gimmick-gimmick kayak cashback kalau pakai bank apa, terus dan lain-lain. Tapi intinya sih harganya memang nggak bisa dibilang murah sama kayak Samsung Galaxy Note dan Galaxy S yang lain. Cuma kalau misalnya bonus ya paling dijual di Tokopedia gitu kali ya. Terus, apalagi yang bedain HP ini sama Samsung Galaxy S20? Nggak banyak. Di bagian kamera pun walaupun dia kelihatannya agak beda secara penampilan, di sini kali ini dia ada kayak rim-rim atau list-list warna chrome gitu yang ngomong-ngomong saya nggak terlalu suka sih. Di sini dia sama aja, dia resolusi utamanya 108 megapiksel, terus kalau ultrawide-nya dia 12 megapiksel dan telefoto dia 12 megapiksel dengan 5 kali optical zoom, dan dia digital zoom-nya itu 50 kali, bukan 100 kali kayak S20 Ultra. Mungkin Samsung mikir, orang udah biasa aja lah dengar 100 kali, kalaupun dia digital ya mau 50 kali mau 100 kali sama aja. Jadi ini kepentok di 50 kali aja. Jadi buat Anda yang udah punya S20 kayak saya udah sekarang pakai S20 Plus selama beberapa bulan, memang nggak terlalu minat kayak gimana banget sih sama seri Note, soalnya saya juga nggak terlalu pakai S Pen. Jadi buat yang udah punya S20 Ultra, ini kesan pertama doang ya, nggak terlalu beda jauh. Terus yang bedanya, lanjut, karena di sini pasti pengen ngeliat yang baru kan. Di sini bentuknya tentu aja udah kotak sama kayak seri-seri Note yang lain. Terus yang saya perhatiin di sini dia bezelnya juga kayaknya dibikin lebih tipis ya. Saya agak lupa sama yang seri Galaxy Note 10, tapi ini kerasa lebih tipis dan bagian atasnya ini juga lebih tipis. Terus bagian kanan kirinya dia lengkungannya enggak selengkung Note 10, cuma ini bagus-bagus aja sih. Di bagian belakangnya kita bakal dikasih 3 pilihan varian warna. Yang seneng main Mobile Legends bakal seneng banget, karena kali ini namanya Mystic Black, ada Mystic White, sama Mystic apa lagi ya? Mystic Bronze, justru yang warna tembaga-tembaga kayak gitu yang saya lupa, padahal itu yang diiklanin Samsung banget, yang warnanya tembaga. Jadi ada 3 pilihan varian warna, dan kalau Galaxy Note 20 ini dia ada 3 pilihan varian warna juga, yang grey, yang green, sama yang bronze. Cuma keduanya ini beda ya, di bagian belakangnya ini bahannya beda. Kalau ini dia pakai Gorilla Glass 5, jadi mengkilat-mengkilat gini, saking mengkilatnya mungkin Iqbal kelihatan nggak? Lu kelihatan? Nah, sekarang nggak sih. Sekarang nggak, ya tergantung pantulannya. Ini pokoknya kayak cermin banget. Dan di sini kalau Note 20 dia pakainya polikarbonat. Agak aneh sih, buat bahan yang HP yang flagship kayak gini yang harganya 14,5 juta, dia pakai bahan polikarbonat. Cuma pas dipegang memang dia kerasa premium kayak matte gini, dan untungnya polikarbonat sih dia
lebih durable. Kalau ini saya jatuhin, saya berani taruhan ini yang bakal pecah duluan, walaupun dia Gorilla Glass 5, cuma nggak bakal saya jatuhin pastinya. Belum beli. Oh ya, ini ngomong-ngomong kameranya, dia 12 megapiksel, 12 megapiksel, dan buat portrait dia 64 megapiksel dengan optical zoom 3 kali. Itu aja sih. Dan yang paling menarik buat saya justru ada di bagian yang mungkin Anda nggak ketebak kali ya. Tadi Samsung ada nyebutin kalau HP ini, Samsung Galaxy Note 20 Ultra, dia pakainya Gorilla Glass 7. Yep, layar yang ukurannya 6,9 inci, dia pakainya Gorilla Glass 7. Saya belum pernah dengar, pas saya dengar itu saya langsung masuk ke websitenya Corning, mereka belum ngomong juga. Ada Gorilla Glass 7 belum adanya Gorilla Glass V apa itu? Pokoknya Gorilla Glass 6 dan ada Gorilla Glass V apa gitu, bukan 7. Mungkin itu maksud Samsung, tapi saya kurang tahu juga. Yang pasti menarik banget, ada kaca baru di layar HP ini yang udah pakai Super AMOLED pastinya, dan ukurannya 6,9 inci, gede. Kalau yang Note 20 ini, dia pakainya 6,7 inci. Dua-duanya gede, nggak ngejutin karena dua-duanya memang Galaxy Note kan biasanya kayak gitu. Dan salah satu ciri khasnya Galaxy Note tentu aja S Pen-nya. S Pen-nya kali ini yang unik dari S Pen di Galaxy Note 20 Ultra dan Note 20, latency-nya. Jadi latency itu misalnya kalau kita coret kayak gini, dia kan garisnya bakal ngikutin arah si pena ini. Karena dia digital pasti ada delay sedikit. Kalau yang di Note 10 biasa, dia delay-nya 20 millisecond alias seper berapa ya? 20 per 1000. 20 per 1000 itu artinya seper 50 detik. Itu kecil banget tapi tetap bisa kerasa kalau kita perhatiin. Kalau di Note 20 Ultra dan Note 20 itu udah di-upgrade jadi 9 millisecond doang. Jadi setengah lebih kenceng lagi responnya. Jadi kita tulis apa, dia bakal setengah kali lipat, 2 kali lipat lebih cepat buat muncul di layar HP ini. Itu pas saya baca juga kalau nggak salah itu mirip-mirip sama iPad sih. Kalau iPad itu yang kemarin Apple Pencil yang belum pindah ke iPad OS dia 20 millisecond juga. Kalau sekarang yang iPad OS yang 13 dia udah 9 millisecond juga. Jadi ini secara response time dia udah setara sama iPad yang saya senang banget juga. Kalau dari kualitas S Pen-nya sih dia masih pakai plastik ya, sama dia ada air gesture yang kemarin-kemarin itu udah sama juga. Terus apa lagi ya? Coba kita lihat sekelilingnya aja. Di sini ada speaker, terus USB Type-C, ada mikrofon, ada S Pen. Di sebelah kanan ada tombol power, ada tombol volume. Di atas ada SIM card, SIM tray, ada mikrofon, dan di sini polos. Jadi nggak ada yang spesial-spesial banget dari Note 20 ini. Kalau misalnya Anda selama ini pakainya flagshipnya Samsung, kecuali Anda pakainya Note 9, Note 8 itu cocok buat upgrade ke sini. Tapi kalau Note 10, S20 saya rasa sih belum semenarik itu ya. Tiba-tiba saya ingat ada satu sih. Sebenarnya ini cocoknya buat konten kreator yang pro gitu. Jadi di dalam pro video ini kita bisa ngatur mikrofonnya ini hadap kemana. Ini lucu banget sih buat Anda yang ngerti soal nge-create konten pakai HP. Ini kita bisa nangkap suara dari depan doang. Kalau ini lagi Omni, jadi depan belakang dia tarik. Kalau kita dari depan doang, pasti suara kita bakal lebih jelas. Di sini ada barnya, ini lucu juga sebenarnya. Jadi kalau kita dari depan, nah nih suaranya masih kelihatan tetap lumayan peak. Kalau belakang harusnya dia bakal sedikit nurun. Yep, dia ini nggak sampai atas-atas lagi. Mungkin jaraknya harus agak jauh, kayak misalnya Romi sama Mang Elan gitu. Kalau ngomong di sana pasti bakal lebih jelas. Kalau kita pakainya yang rear, ada juga yang USB dan ada yang Bluetooth. Jadi misalnya kalau kita mic-nya pakai headset TWS yang koneksi Bluetooth atau pakai USB, kita bisa atur mau suara kita ditangkap dari mana. Ini fitur yang keren sih buat konten kreator. Cuma saya ngarepnya ini bakal bisa dikasih ke S20 atau Note 10 atau yang mana juga, soalnya itu software doang kan, bukan hardware. Kalau secara hardware, ya soalnya kemarin udah sering ngebahas S20 dan sekarang saya pakainya S20 Plus juga. Jadi mungkin buat saya nggak banyak yang berubah dari Galaxy Note 20 series. Mau yang Ultra, mau yang biasa, sama aja. Cara paling gampang sejak 2-3 tahun terakhir itu, cara paling gampang buat ngenilai seri Note itu memang Samsung seri S yang dikasih S Pen aja. Jadi misalnya Anda butuh S Pen, Galaxy Note bisa jadi pilihan, tapi kalau misalnya Anda nggak butuh-butuh banget S Pen kayak saya karena udah pakai Apple Pencil, Samsung Galaxy S aja udah cukup. Kecuali Anda yang pengen upgrade Sultan,
Ya itu mah bebas, mau lempar ini ke kolam aja bebas. Jadi gitu aja dulu kesan pertama dari gadget ini buat Samsung Galaxy Note 20 series. Like kalau Anda suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo. Oke, buat baterai ini naiknya sedikit aja, 4500, ini 4300. Buat chargingnya 25 watt, masih sama. Nggak banyak yang beda memang.